Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil husna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada untayan kata yang dapat terucap oleh seorang hamba, yakni puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat ketika kita minum bajigur, sehingga kita harus selalu bersyukur agar Allah tidak menghancur leburkan layaknya seperti bubur. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, orangnya yang dermawan, sang pendobrak kebatilan, Nabi akhir zaman, pembawa kitab suci Al-Quran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Membangun Karakter Pemuda, Perspektif Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat dan luar biasa. Dikarenakan masa muda adalah masa yang paling kuat. Hal ini seirama yang dikatakan oleh pepatah Arab, syabban wa huwa quwwatun ba'da do'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya diisi dengan kelemahan. Sehingga pantas proklamator kita yakni Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sebagai pemuda kita dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata bisa melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda berat, kaki bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik memikat. Maka senantiasalah taat kepada Allah yang maha hebat. Namun sayang hadirin, di tengah-tengah era digitalisasi sekarang ini, generasi-generasi muda semakin lupa diri. Pornografi dan porno aksi sudah menjadi santapan sehari-hari. Memamerkan tubuh yang super seksi hanya ingin followers yang tinggi. Azab bukan lagi hal yang menakutkan. Salat dianggap sebatas permainan. Allah semakin dilupakan. Ini adalah gambaran zaman yang semakin edan. Lalu apa yang menyebabkan generasi muda terpengaruh arus digitalisasi? Yang pertama, generasi muda kehilangan idola. Coba Anda tanya pada mereka, siapa itu Umar bin Abdul Aziz, Tariq bin Ziyad, Khalid bin Walid? Saya yakin mereka akan menggeleng-geleng kepala, seolah-olah mereka mendengar nama-nama makhluk dari planet lain. Tetapi coba Anda tanya pada mereka, siapa itu Agnes Monica, Inul Daratista, Roma Irama, dan Prilly Latukonsina? Jika hal ini yang Anda tanya, mereka akan menjawab dengan cepat tanpa sempat Anda jawab. Padahal Allah telah memilihkan manusia yang pantas kita idolakan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu,
yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, generasi kehilangan spirit agama. Coba Anda lihat di masjid, ada berapa banyak generasi yang hadir di sana dibandingkan ketika grup Noah sedang mengadakan konser. Jalanan pasti macet, tiket jelas tak tersisa, pengunjung membeludak, bahkan ada yang pingsan akibat terinjak-injak. Padahal Syekh Mustafa Al-Gulayani, salah satu tokoh pujangga Mesir, mengatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi subbanil amrah umma wa fi aqdamiha hayataha." Bahwa di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kehilangan bimbingan orang tua. Orang tua yang super sibuk sehingga tidak bisa mengawasi anak-anaknya. Kemudian timbullah pertanyaan, lalu bagaimana solusi Al-Quran dalam mengatasi permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan dalam firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah. Pada ayat tersebut diawali dengan harfun nida. Intinya merupakan seruan yang bersifat litanbih atau peringatan kepada kita atau seluruh insan beriman agar menjaga diri dan membina keluarga agar terhindar dari api neraka. Sebagaimana yang terangkai dalam kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita amati, ayat tersebut diawali dengan kalimat ku anfusakum. Dalam kajian ilmu balaghah, kata ku merupakan sigotul lil amri. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, wajib kepada saya, saudara dan seluruh insan di dunia harap menjaga diri, membina keluarga dan mendidik anak-anak supaya terhindar dari sengatan api neraka. Secara praktis, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Qur'anil Azim jilid 4 halaman 408 memberikan syarahan adibuhum wa 'allimuhum. Didiklah mereka dan ajarilah mereka. Hal ini membuktikan bahwa membentuk karakter anak bangsa membutuhkan sinergitas semua pihak. Walaupun peran orang tua lebih dominan dan lebih menentukan perilaku anak, sebab lembaga utama dan pertama adalah bermula dari keluarga. Syair Arab mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu adalah sekolah. Jika dipersiapkan dengan matang, maka akan melahirkan generasi handal di masa yang akan datang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisolati abna'us sab'in sinin." Suruhlah anak kalian mengerjakan solat ketika menginjak umur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya penilaian nilai-nilai agama di dalam keluarga. Karena pendidikan agama akan sanggup menjadi fondasi dasar dalam membentuk karakter anak bangsa.
Sehingga dimanapun, kapanpun dan jadi apapun, dia akan menjadi pribadi yang berkarakter, tak akan mudah tergoyahkan, yang meluluhkan iman, dan dia akan menjadi pribadi yang berbudi. Hadirin rahimakumullah, uraian tadi dapat saya simpulkan bahwasanya kita harus selalu menjaga diri, membina keluarga dan mendidik anak-anak supaya kelak menjadi generasi-generasi kuat, generasi-generasi hebat, generasi-generasi bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.